jeragane. Jeragane wonten. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengaco atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Ini Polres Tilpuni. Nah iki apa yang ngisi amankan. Kada daerah sing jebol. Nggih, kada daerah yang jebol. Nah iki, jadi boten isu kalau di belakangnya itu ada netizen yang sekarang sudah cerdas bahwa kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur, betul-betul tidak mau mengedepankan keilmiahan, hanya berdasarkan pada praduga, dan yang lainnya yang kita sesalkan juga. Kedepannya ini sudah seharusnya bahwa ojo-ojo asu temenan nih, lalu kabeh ngomong asu. Jangan-jangan saya sudah rabun penglihatan, wis keliru, sing mesti asu tanggep pedus, wis balik ae. Gak sido, terpengaruh ya mbak itu. Zaman sama iki. Apalagi situasi zaman iki, kita niki di dalam kondisi tasik dadi wong sing kagetan lan gawokan. Apa-apa kaget, apa-apa gawok. Maksudnya bahwa nek ana wong jopo, nek ana wong barang anyar mboten kaget gitu mboten. Nggih. Walaupun sing lawas ki luwih apik, luwih larang. Wonten tokoh dari luar. Wah. Bintang film. Padahal nduk ngene iki ana bintang film misalnya. Luwih hebat. Tapi karena iki orang luar, mulai biyen niku nek wonten produk-produk luar negeri niku kabeh walaupun elek ngantuk iki luar negeri ngalahno sing dalam negeri. Makanya akhirnya Mas Pion niku ngetokno produk, cintailah produk Indonesia. Lalu kenemenan kita niki, itu gambaran orang yang suka kagetan dan gawok. Makanya nadhaman wau fabnu zamani kasratan qad ishtara dunya bidinillahi khatan fara. Saiki zamane anak-anak zaman saiki, generasi muda bahkan generasi tua, sudah banyak memperjualbelikan agama dengan dunia, dengan pangkat, kedudukan, dengan keviralan, dengan kemasyhuran, dengan ini. Pokoknya aku sendiri masyhur. Ngomong elek-elek sendiri masyhur. Bujuk-bujuk sendiri masyhur. Gawe-gawe sendiri masyhur. Sakniki niku zaman. Kata niftara, jika gawe-gawe, buat-buat, kalau dalile, didelek-delek no dalil, bolak-balik, niki zaman. Pun zaman pun kaget. Jangan kagetan, ojo gawok. Nek kaget dan gawok, mesti kita gawe-gawok, pasti kita akan terpengaruh. Kenapa? Posisi orang yang kaget dan gawokan itu lemah, akan mudah diwarnai, mudah dimasuki. Macam pun kata contoh nih, termasuk contoh rame-rame nasab, barang tadi loh. Terus ngabur mawon tiang-tiang itu, hanya karena ingin. Di samping, di belakangnya ada jeragane. Jeragane wonten. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu?
untuk mengaco atau untuk mengalihkan situasi keadaan. Jejer. Ini Polres Tilbuni, nek iki apa ngisi amankan. Gak ada daerah sing jebol, ya, gak ada daerah yang jebol. Nah, jadi buatan isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing mendukung, game itu kepentingannya dia ini. Belum game pun usul tuh. Pokoknya undang iki nek bahas masalah nasab misalnya, wis aja diberi. Baik yang satu lawannya, baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Kalau kenapa? Akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi apa? Terjadi keributan. Lalu keributan massal, kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Akhirnya terjadi menjadi sebab atau turun nih kalau kasus nih kalau rame nih. Ini ada yang merancang ke sana, merancang untuk keributan seperti 1998. Ingatan itu diumbar, bahkan didekengi. Terus itu bagian dari ketamaan juga, keinginan coba awake terkenal, awake cekne anu. Tapi yakinlah bahwa Quran pun dawuh, fa ammaz zabatu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas wa yamkutu fil ardh. Itu ibarat buih. Napa buih ini? Untuk peristiwa sing rame-rame ngeten iki ibarat untuk. Ketoke untuk itu kan bisa membunuh. Kena sorot matahari, wah, keluar sinar yang indah. Ya, sinari macam-macam. Ada biru, ada hijau, ada merah, ada kuning. Wis pokoke pelangi sinarnya. Nggih. Ngoten. Nah. Kena sorot lampu, wah, ketok gagah. Tapi kalau ada angin sekecil apapun dia terhempas. Ada aliran air sekecil apapun dia akan pecah dan kintil. Bahkan ono kayu di pinggire kalen cilik, ya, dilewati sampai untuk niku, untuknya kan kantil. Nah, jangan sampai kita kayak untuk niku. Ketok gede tapi mudah diumbang-ambingkan, mudah dibuyarkan, diputar-kacirkan, diaduk-aduk oleh orang lain. Caranya apa? Ayo kita yakin ilmu itu al-hukmul jazib, layak balu takhayyur. Keputusan yang mantap yang tidak bisa dirubah-rubah. Kayak sakniki awan. Napa ono sing wani sakniki niki ngarani iki su. Tak bayar. Ngaco wis, tak bayar. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat nek sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran, iki wong iki anyaran iki. Enggak. Macam-macam. Lah wong nasabe habaib nggon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat. Yang penuh dengan intrik-intrik, walaupun disebut ilmiah. Amerika itu karang opo? Adik kuasa ngaku polisi dunia, ngaku paling adil. Apa pekerjaannya? Israel dibela, Palestina di senjata dikirim ke negara, ini perang, payu senjatai dan lain sebagainya. Tapi mengaku polisi dunia, punya hak veto dan sebagainya. Cinten saat ini yang lah
kaidah-kaidah kita sono ketetepan. Oke. Jamaah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada jaminan. La tajami ummati ala dhalalah. La tajami ummati ala dhalalatin atau ala dhalalah. Umat itu tidak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya apa? Dalam kebenaran. Suhra wa sum'ah, suhra wal istifadha. Itu sejak dulu dari. Jadi zaman Quran diturunkan, tidak ada catatan hadis. Hadis itu baru 100 tahun Hijriah baru dicatat. Jauh-jauh Kanjeng Nabi bukan dicatat waktu itu. Dan orang tidak biasa mencatat. Cukup syuhra wal istifadhah itu tadi. Ini kisah ini diobrak-abrik. Lah kula buat melayani ngomong-ngomong jian. Kena arek saniki yo diwolak-walik. Bukan melayani karena takut bohong. Tapi ya inilah zamannya yang kita hadapi. Kenapa? Quran mendawuh fa amazzabatu faidahatu jufa. Untuk itu kasus-kasus yang ngeten yang memecah belah, yang mencari permusuhan, yang membuat ribut, tidak lama akan hilang cirinya. Sejarah akan menunjukkan kebenarannya. Fa'amma ma yanfa'ud yanfa'ul fil yafayamkutu fil fa'amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil. Yang manfaat, yang asli, yang benar tetap yamkutu fil ard, tetap kokoh kuat. Dan ini akan muncul ibarat sumberan yang bersih ditumbuhi watu-watu ya, untuk disumpet karena namanya sumber, dia akan tetap memancarkan airnya walaupun sementara akhirnya sekitarnya menjadi becek, bahkan mungkin jadi got, jadi selokan-selokan. Tapi kalau tumbuhan-tumbuhan ini dibersihkan kembali, maka air yang bersih itu akan tetap. Fa'amma yang nas, fa'yam kutu dur'at, wa'amma zabadu, fa'idhabu jufa. Kita gitu. Jadi yakin, ilmu itu yakin. Saat ini ilmu ini ulama dianggap don kabeh. Ini syukur adab. Syukur adab pada ulama-ulama syukur. Nah, jadi itu gara-gara tamak. Gara-gara kerakusan. Rakus niku mboten namung teng donya. Duit, makanan mawon, jabatan, kemasyhuran. Ya, itu termasuk bagian daripada kerakusan dan ketamaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi ulama dan KNU. Dulur-dulur sedaya, alhamdulillah pada saat ini saya sedang berada di rumah saudara saya di Surabaya dan diminta untuk memberikan keterangan, pencerahan dalam channel YouTube-nya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat untuk semua pendengarnya. Wabil khusus dalam saat ini bahwa kita semua sama-sama mengetahui Romo Kiai kita di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Bagaimana tidak bahwa kalimat Nahdlatul Ulama adalah kebangkitannya para ulama-ulama pribumi, ulama-ulama putra-putra terbaik di bumi Nusantara. Tapi pada saat ini kita bisa menyaksikan betapa getirnya sebagian daripada romo-romo kiai kita di PBNU justru dengan membabi buta mereka tetap membela
kesesatan dari kelompok Balawi ini. Bahkan kalau kita mau jujur, dan kalau kita sekarang melihat kepada beberapa masukan dan komentar daripada netizen yang sekarang sudah cerdas, bahwa kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur, betul-betul tidak mau mengedepankan keilmiahan, hanya berdasarkan pada praduga, dan yang lainnya yang kita sesalkan juga. Kedepannya ini sudah seharusnya bahwa para pemimpin di PBNU ini mengedepankan keilmuan, keilmiahan, bangkitnya keilmuan, bangkitnya ulama itu bukan dengan zon, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sekarang mau secara jujur, ribuan komentar yang menghujat kepemimpinan sekarang romo-romo kiai yang berada di PBNU. Bahkan kemarin saya sempat bersambung atau disambungkan oleh kawan kita tentang masalah polemik nasab Balawi ini, dan mereka masih ada yang menggunakan kaidah yang tidak tercatat itu belum tentu tidak ada. Ya betul, saya bilang. Kalau mereka itu tukang cilok, tukang candil, tukang tamal ban, tukang tahu gejrot gitu, cocok. Nah ini yang kita bicarakan kan tokoh historis. Namanya tokoh historis artinya tokoh sejarah. Bagaimana mungkin tokoh sejarah tidak pernah tercatat? Dengan label yang begitu hebat, begitu tinggi, memiliki sekarang posisi teratas sebagai imam mujtahid mutlak. Ngeri sebetulnya. Tapi nggak punya karya, tidak punya prestasi, tidak memiliki karya tulis satupun. Bahkan fatwanya pun tidak ada dalam dunia ini. Karena itu, kalau kawan-kawan di bawah harus bawa sekarang menggelorakan MLB, walaupun saya bukan orang struktural, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela sekarang orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Kalau kita mundur ke belakang, bagaimana sekarang pemerintah penjajah Belanda waktu itu? Mereka sekarang justru mengusir, membunuh, membantai para kiai-kiai pribumi. Kemudian penjajah Belanda justru memelihara, merawat imigran Yaman yang diberikan pangkat yang begitu besar, privilege yang begitu nyaman, kemudian diberikan gelar Habib. Dan sekarang sampai saat ini masih terasa bahwa yang harus kita pahami bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu dibentuk untuk melawan penjajahan, baik secara fisik ataupun secara materi dan penjajahan lainnya. Lalu sekarang mengapa sekarang romo-romo kiai tidak menjalankan amanah secara baik untuk menghilangkan penjajahan spiritual, kemudian mendoktrin warga-warga Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah cerdas dan tahu, janganlah membodohi kami para romo. Kita itu orang-orang yang belajar. Yang membedakan kami dengan romo-romo kiai itu hanya umur dan pangkat. Mungkin buat romo kiai saya itu kan bukan siapa-siapa. Saya itu bukan orang penting. Cuma romo kiai pun harus tahu. Romo kiai walaupun berbeda umurnya dengan saya, lebih tua, lebih senior, memiliki pangkat jabatan yang lebih tinggi, tapi Anda harus tahu, romo kiai itu bukan siapa-siapa juga buat saya. Ya, nggak penting juga buat saya sebetulnya. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Kita ingin meruat sekarang perjuangan Wali Songo di Indonesia ini. Apakah romo kiai sekarang pernah berkomentar investigasi tentang pembangunan makam-makam palsu? Tidak pernah. Apakah sekarang romo kiai juga sekarang bisa menyikapi, memfatwakan puluhan fatwa sesat yang disampaikan oleh sekarang dari klan Balawi? Tidak pernah juga. Dan perlu juga saya singgung,
kepada saudara saya yang ada di PKB dan di P3, Anda ini semua kan mayoritas warga NU. Apa Anda sekarang pernah membantu perjuangan kami? Tidak juga. Ini bukti bahwa warga NU yang berada di PBNU sudah tidak bersuara. Termasuk di MUI pun sekarang sudah bisu. Saudara kami sekarang yang duduk di partai, baik PKB, P3, atau mungkin partai yang lainnya pun tidak mau membantu perjuangan ini. Jadi sudah cuek-cuek bebek. Orang sudah bilang hare-hare baik. Jadi jangan pikir kami tidak mengamati, tidak memonitor pergerakan Anda. Kami tahu banyak, Jadi jangan anggap kami ini anak-anak Kiai. Karena kami ini sesungguhnya bukan anak-anak panjenengan semua, bukan. Kami ini para pejuang dan para petarung. Dan kita siap pasang badan di depan. Dan untuk saudara-saudara kami dari Ba'alawi yang sampai saat ini masih kekeh mengaku sebagai zuriyah Nabi, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah. Karena segala sesuatu yang asli itu harus dibuktikan. Jangan sekarang mengaku sekarang barang asli, setelah dicek, diverifikasi ternyata barang palsu. Karena barang asli selamanya akan tetap asli, dan yang palsu selamanya akan tetap palsu. Pertanyaan pertama, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kelahiran dan kematiannya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedua, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa kecil dan masa remajanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketiga, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa pendidikan keagamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keempat, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan hubungan antara guru dan murid-muridnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kelima, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan prestasi keilmuan dan dakwahnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keenam, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan pengakuan dan pujian para ulama di zamannya akan keutamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketujuh, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kumpulan fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedelapan, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan gelar mujtahid atau ahli hadis atau ahli fikih atau memiliki mata rantai asar ulama atau syekh di zamannya bagi Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ke-9, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang tidak mencatat atau menceritakan tokoh historis atau mujtahid atau ulama hadis atau ulama fikih? Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-10, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang tidak mencatat atau meriwayatkan tokoh historis atau mujtahid selama 500 sampai dengan 600 tahun selain Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Sebetulnya saya masih banyak pertanyaannya, cuman saya ringkas saja 10 pertanyaan karena satu pun saya ragu Anda mampu menjawabnya. Tapi kita akan berbicara secara ilmiah untuk membuktikan keaslian Anda. Kemudian yang lainnya yang saya sampaikan, bahwa saat ini setelah saya pulang dari Banyuwangi, Bali, kemudian sekarang berada di Surabaya, semakin banyak data-data yang bisa kita kumpulkan dan juga semakin banyak kegerahan, ketidakpuasan warga Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Romo-Romo Kiai pada saat ini. Tadi sudah saya katakan bahwa kepemimpinan PBNU saat ini adalah kepemimpinan terburuk sepanjang masa yang saya ketahui.
Jadi kedepannya bagi warga-warga Nahdlatul Ulama agar lebih berhati-hati lagi untuk mencari seorang pemimpin, karena walaupun bagaimana kita tahu, walaupun PBNU tidak berpolitik praktis, tapi sepertinya sekarang sudah melakukan lobby-lobby politik, sudah melakukan strategi politik, sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya dianggap tabu, tapi sekarang dianggap biasa. Bahkan sudah melakukan sekarang pembelaan-pembelaan terhadap Ba'alawi yang sebenarnya justru tidak pernah, yang sebetulnya tidak perlu dibela. Yang dibela itu adalah harkat martabat kiai-kiai Nahdlatul Ulama asli, kiai harusnya, bukan orang lain. Nusantara ini dimiliki sekarang oleh bangsa pribumi dari suku asli bangsa Indonesia. Dan kami sebagai bumi putra Nusantara berhak bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi menjadi raja di tempatnya masing-masing. Karena itu sangat aneh apabila sekarang cara pikir romo-romo kiai yang memiliki pangkat, jabatan yang begitu mulia dan terhormat di ormas terbesar sedunia di bawah NATO kalau kita bicara masalah jumlah. Kok cara berpikirnya, ya mohon maaf kiai, cara berpikir Anda itu terlalu cetek ya buat kami. Kalau kita bilang ya kaleng-kaleng lah. Jadi ayolah kita bangun kembali Nahdlatul Ulama ini kepada martabatnya yang mulia sesuai dengan posisinya sebagai mitra pemerintahan yang begitu disegani. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB. Kenapa? Karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Tapi itu sama saja sedang merusak tatanan Nahdlatul Ulama yang sedang atau yang sudah dirintis oleh para aulia kita, oleh para wali songo, oleh guru-guru kita. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami, Anda lah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Karena Anda dalam pengamatan kami, dalam analisa kami, sudah melenceng dari amanat pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk dulurku semua yang terus bergerak dalam perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, jangan pernah kendor. Kita gaungkan dan kita gemakan suara kebenaran ini dengan apa yang kita miliki. Sudah barang tentu ada beberapa agenda besar, bahkan agenda yang sangat besar sekali yang akan kita buat, dan ini sifatnya masih cukup khusus. Saya tidak katakan bahwa agenda besar kita ini adalah sesuatu yang rahasia, tidak, karena kita semua akan tahu kok. Yang perlu kita pastikan bahwa gerakan kita ini adalah pergerakan matahari ketiga. Cahaya matahari di bumi Nusantara sedang berpihak kepada perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Insya Allah, biidznillah, bahwa kita akan terus maju, akan terus sekarang bergerak dengan apa yang kita miliki. Dan ada yang mereka tidak ketahui bahwa kekuatan kultural Nahdlatul Ulama itu sangat besar, bahkan teramat besar. Mereka harus mengkalkulasi sebetulnya apabila ingin berurusan dengan warga Nahdlatul Ulama di dalam kultural.